액션 let's go 저 건물을 찾으러 Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Visi SMPN 180. Visi SMPN 180. Terwujudnya sekolah unggul dalam prestasi. Terwujudnya sekolah unggul dalam prestasi. Berlandaskan akhlak dan takwa mulia. Berdasarkan takwa dan akhlak mulia. Oke, kita kasih plus ya. Baik ya, hari ini kelas 8C mau presentasi bab 1 yang kaitannya materi observasi. Kita kasih plus untuk kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izinkan kami untuk mempresentasikan bab 1 yang bertemakan observasi. Oke, jadi pengertian observasi. Observasi adalah kegiatan mengamati secara seksama dan sistematis suatu objek, fenomena atau peristiwa untuk mendapatkan informasi atau data yang akurat dan terpercaya. Pernyataan umum. Bagian ini berisi pengantar atau pendahuluan yang menjelaskan objek yang diamati secara umum. Bagian ini memberikan gambaran awal tentang apa yang akan dibahas dalam laporan. Struktur observasi, deskripsi bagian. Bagian ini berisi pengantar atau pendahuluan yang menjelaskan objek yang diamati secara umum. Bagian ini memberikan gambaran awal tentang apa yang akan dibahas dalam. Deskripsi manfaat. Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil observasi yang menjelaskan mengenai manfaat atau fungsi dari objek yang diamati. Bisa juga berisi penjelasan mengenai dampak atau implikasi dari objek tersebut. Ciri-ciri teks observasi. Ciri-ciri teks observasi meliputi bersifat sistematis, spesifik, objektif, kuantitatif, berfokus pada pengumpulan data visual, memiliki tujuan yang jelas, dan segera mencatat observasi. Contoh teks observasi. Pernyataan umum. Lidah buaya atau aloe vera adalah tumbuhan sukulen yang termasuk dalam famili Asphodelaceae. Tumbuhan ini dikenal karena sifat-sifat obatnya yang telah digunakan secara tradisional untuk berbagai keperluan kesehatan. Deskripsi bagian. Lidah buaya memiliki daun yang tebal, berdaging, dan berwarna hijau. Di bagian dalam daun terdapat gel bening yang kaya akan senyawa-senyawa yang bermanfaat. Daun-daun ini tersusun atas roset yang mengelilingi batang yang pendek. Akarnya cenderung dangkal dan menyebar di sekitar pangkal tanaman. Deskripsi manfaat. Gel lidah buaya memiliki berbagai manfaat seperti menyembuhkan luka ringan, melembabkan kulit, dan meredakan iritasi. Selain itu, lidah buaya juga dapat dikonsumsi dalam bentuk minuman atau suplemen untuk menjaga kesehatan pencernaan. Berikut adalah contoh video observasi.
hewan buaya. Tanaman lidah buaya mempunyai banyak sekali manfaatnya. Kalau kita sering nonton ikan shampoo di TV, pasti ada shampoo yang berbahan lidah buaya. Tanaman lidah buaya ini sudah dikenal sekitar 3.500 tahun yang lalu. Mesir kuno kala itu mendokumentasikan tanaman lidah buaya, termasuk kegunaannya untuk mengobati luka bakar dan infeksi. Konon, lidah buaya dalam bentuk segar selalu digunakan Cleopatra untuk menjaga agar kulitnya tetap halus dan awet muda. Sama seperti tanaman pada umumnya, lidah buaya mempunyai struktur akar, batang, daun, dan bunga. Morfologi daun lidah buaya berbentuk seperti tombak dengan helaian yang memanjang, berupa pelepah yang panjangnya bisa mencapai kisaran 40 hingga 60 cm. Lebar pelepah bagian bawah 8 hingga 13 cm dan tebal antara 2 hingga 3 cm. Daun lidah buaya termasuk jenis daun tunggal. Daunnya berdaging tebal, tidak mempunyai tulang, berwarna hijau keabu-abuan, dan mempunyai lapisan lilin di permukaan daunnya. Daun lidah buaya juga bersifat sukulen, yaitu kandungan air, getah, dan lendir yang mendominasi daun. Kemudian, bagian atas daun lidah buaya rata dan bagian bawahnya cenderung atau bulat. Daun lidah buaya muda mempunyai bercak berwarna hijau hingga putih yang akan hilang ketika daun lidah buaya tumbuh dewasa. Morfologi batang lidah buaya tidak terlihat jelas. Bentuk daunnya lebar di bagian bawah dengan lebar bagian bawah cenderung lebar sekitar 6 hingga 13 cm dengan duri berjejer di bagian pinggir daun. Lidah buaya mempunyai eksudat, getah yang keluar saat daun dipotong. Eksudat ini berbentuk cair, berwarna putih dan rasanya pahit. Jika daun lidah buaya disayat, gel atau lendir akan keluar dari bagian dalam daun setelah eksudat itu dikeluarkan. Lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan yang kaya akan vitaminnya. Lidah buaya bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit, misalnya saja obat cacing, penyembuh luka bakar, obat bisu, luka bakaran, ambil, sakit mata, keselio, dan jerawat. Lidah buaya juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik. Selanjutnya kita akan menampilkan video observasi hasil dari kelompok 8 atau kelompok kami.
verticalis. Paul botol berasal dari Mauritius, Paul Island. Paul botol sudah lama dikembangkan di Indonesia sehingga paul botol dapat dengan mudah kita jumpai. Tinggi tanaman paul botol umumnya mencapai 4-6 meter. Batangnya berbentuk pendek dan mengepung seperti botol di bagian bawah. Dengan diameter sekitar 40 hingga 60 cm, pertumbuhannya tergolong lambat, sehingga cocok untuk ditanam di pekarangan atau bahkan di dalam pot. Paul botol berbentuknya botol di daerah tropis dan subtropis, di daerah rendah dan tinggi, dapat tumbuh di daerah pantai yang minimal tidak ada subur atau besar. Paul botol sangat mudah ditanam dan tidak membutuhkan perawatan yang sulit. Paul botol merupakan tumbuhan monokotil atau lebih satu. Bunga paul botol berwarna merah, kuning, dan orange. Di negara bermusim seperti Amerika Serikat, paul botol mampu bertahan dalam cuaca berpuluh yang segar. Meski dia sudah mengalami kerusakan, dia tumbuh kembali saat musim semi. Sebagai tanaman tropis dan subtropis, paul botol membutuhkan pancaran matahari penuh. Ia juga memerlukan suhu udara antara 25 sampai 30 derajat untuk berkembang biak secara sempurna. Paul botol memiliki beberapa manfaat, terutama dalam bidang estetika dan lingkungan. Tanaman ini sering digunakan sebagai tanaman hias karena bentuk-bentuknya unik menyerupai botol dan dapat menjadi taman atau lahan rumah. Selain itu, paul botol juga berperan dalam meningkatkan kualitas udara dan mengurangi polusi dan hasil. Baik, itu adalah video dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Baik. Nama Arif Hudaifah. Pertanyaannya, jelaskan struktur observasi. Baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur observasi. Pertama, ada pernyataan umum. Seperti yang tadi saya jelaskan, pernyataan umum itu berisi pengantar atau pendahuluan yang menjelaskan objek yang diamati secara umum. Lalu yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu seperti yang tadi saya jelaskan juga, berisi pengantar atau pendahuluan yang menjelaskan objek yang diamati secara umum, tapi bagian ini memberikan gambaran awal tentang apa yang akan dibahas. Terus ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini tuh berisi kesimpulan dari hasil observasi yang dijelaskan mengenai manfaat dan fungsi dari objek yang tadi kita amati. Lalu ada yang ingin ditanyakan lagi? Nama saya Fejul, saya ingin bertanya apa pengertian teks observasi? Baik. Oke. Seperti yang tadi awal saya jelaskan, observasi itu adalah kegiatan mengamati secara seksama dan sistematis suatu objek, fenomena, atau peristiwa untuk mendapatkan informasi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah? Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.